Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Selamat pagi. Ini pagi guys. Jadi aku nggak tahu ngapain. Biasanya senam ya, senam sendiri di dalam kosan. Terkadang yoga juga, meditasi udah. Tapi nggak tahu ketarik ya ingin bacakan energi sambil ngopi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu pancarkan energi positif ya. Apapun itu ya, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, apapun yang sedang kalian jalani ya, selalu positif. Singkirkan pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri ya. Sugesti diri dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik untuk hidupmu, untuk dirimu. Oke? Aku nggak tahu, kita ngalir aja ya sesuai dengan kartu yang keluar yang akan kita bahas. Dan aku belum bikin judulnya ya atau apa. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar bacaan ini bisa bermanfaat dan membantu. Oke, kita akan cek energi update ya untuk hari ini. Harap bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum karena nggak semua energi itu sama. Setiap orang itu berbeda-beda ya. Ketika energimu masuk dalam cerita ini, dalam bacaan ini, berarti ini readingan untukmu, pesan untukmu. Tetapi jika tidak, maka ambil pesan positifnya aja. Oke, ada apa hari ini? Ada energi yang berapi-api ya, semangat baru, akan ada sebuah tindakan yang diambil. Bagus ya, ini positif ya, kartu positif, semangat yang positif aku lihat. Yang mungkin dulunya down ya, tadinya energinya low vibration ya, sekarang udah mulai naik, udah mulai bersemangat lagi, mulai beraktivitas lagi. Wow, aku merasakan energi ini. Semangat ya. Apapun masalah kalian selalu ya pancarkan energi positif agar kembalinya positif. Ada apa lagi? Wow. Terkadang kita perlu mengabaikan ya kata-kata orang di sekitar kita, baik itu teman ataupun saudara atau siapapun yang ada di sekeliling kita ya. Entah mereka membicarakan sesuatu apapun itu tentang kita mungkin, atau apa, sindiran-sindiran, gosip-gosip, abaikan itu ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati karena nanti jatuhnya kalian akan kepikiran terus dan akan masuk ke alam bawah sadar dan itu akan mempengaruhi kehidupan kalian. Oke? Jadi di sini diperlukan sikap masa bodoh dari setiap kata-kata yang kalian dengar dari sekeliling ya. Jangan diambil hati. Masa bodoh gitu. Bodoh amat orang mau bilang aku begini kayak bodoh amat ya. Sikap masa bodoh itu diperlukan untuk diri kita sendiri, untuk memproteksi, untuk menjaga energi kita agar nggak turun vibrasinya ya. Jangan dengerin apa kata orang tentang dirimu, karena kita di mata orang itu nggak pernah benar. Kita akan selalu salah ya. Kita berbuat baik pun akan jadi omongan, kita berbuat buruk pun akan jadi omongan. Ya deh, udah biarin ya. Ada apa lagi di sini?
tetap semangat. Ada pesan apa lagi? Maaf ya, mungkin teman-teman nunggu bacaan percintaan atau apa. Kalau kalian ingin suatu bacaan percintaan ya khusus personal reading ya, karena aku nggak tahu, kurang sekarang aku nggak mau narik energi kalian ke dalam apa ya, kalian harus bisa ngelupain energi-energi yang lalu ya, jangan terjebak di situ-situ aja. Kalian perlu perubahan dalam diri ya. Misalkan kalian terjebak dengan seseorang gak bisa ngelupain, terus kalian kepo melalui tarot ya, perasaan dia seperti apa ke aku sekarang, apakah dia masih mencintaiku, bla 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 bla. Gak usah ya, itu hanya akan melelahkan energi kalian. Kalian jatuhnya akan berharap ya, gak usah, letting go. Biarkan semesta yang bekerja dalam kehidupan ini. Jadi serahkan semuanya. Jika memang dia untukmu, maka dia akan hadir untukmu ya. Akan semesta kembalikan ke dalam hidup kalian. Jika enggak ya sudah. Oke. Banyak banget ya, aku nggak mau bikin halu, aku nggak mau bikin kalian berharap ya. Jadi serahkan semuanya pada alam semesta. Aku akan bikin readingan untuk support aja, untuk motivasi kalian ya, masukan-masukan untuk ngecas energi positif kalian ya, untuk perkembangan jiwa kalian. Aku lebih fokus ke situ. Kalau ingin bacaan percintaan atau ya personal reading ya, nggak mahal kok, cuma 250 itu harga selamanya, dan kalian bisa konsultasi untuk selamanya, bisa gabung ke grup. Bismillah. Sesuatu hal yang tidak terlihat akan terlihat di sini. Aku nggak tahu, mungkin ada energi gimana ya, hilang guys. Kalian melihat sesuatu apa ya, gimana ya, misalkan kalian dapat masalah nih, kalian sudah mulai mencerna masalah itu, sudah mulai mengambil pelajarannya ya. Kalian mencari makna dari masalah yang kalian hadapi itu apa. Jadi bagus ya energinya. Jika kalian belum dari situ, maka diminta untuk itu. Ketika kalian dapat masalah dalam kehidupan ini, apapun itu ya, cari tuh apa yang bisa kalian pelajari dari masalah itu. Oke. Jadi agar kalian gak berputar-putar, nanti kamu dapat masalah yang sama lagi ke depannya. Ya karena itu tadi, gak diambil pelajarannya. Perlu dipelajari ya, cari. Ada apa sih sebenarnya di balik masalah ini? Pelajaran apa yang harus diambil? Oke? Apa lagi? Ada apa lagi di sini? Ini kalau dalam percintaan ya, ada komunikasi yang membuat kalian bangkit lagi. Ada satu omongan, ada satu komunikasi yang membuat energi kalian naik lagi ya, membara lagi, semangat lagi. Aku nggak tahu, mungkin dukungan dari seseorang. Kalau dalam percintaan ya, tapi aku nggak bacain ke sana. Ada apa lagi di sini? Thank you, perubahan ya. Menuju dari tempat yang gelap ya, menuju tempat yang terang. Itu
perubahan ya dalam kehidupan, siklus mulai perkembangan jiwa. Jadi terkadang ya itu tadi ya, seperti yang aku bilang, jika kalian gak belajar dari masalah yang kalian dapatkan ya, entah itu dalam hubungan atau apapun dalam pekerjaan, maka kalian gak akan ada perubahan untuk kedepannya. Kalian gak akan bisa melangkah maju, akan tetap di situ-situ aja. Kalian akan mendapatkan masalah yang sama ya, energi yang sama. Jika kalian gak ngambil pelajarannya, gak akan ada perubahan. Oke? Jadi ambil pelajarannya agar kalian bisa melangkah maju lagi dengan lebih positif ya. Energi positifnya naikkan vibrasi terus. Ada apa lagi di sini? Wow. Dari sekian banyak yang nonton ya, kebanyakan mungkin maskulin di sini. Maskulin, seorang maskulin yang wow, energinya berapi-api lagi, bersemangat lagi ya. Mungkin dalam kehidupan atau apapun. Maskulin yang begitu kuat ya. Bentar guys, dingin kopiku. Jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Jaga kesehatan ya, kesehatan dalam tubuh, hati-hati ya, terutama dalam ya, kesehatan dalam. Terkadang jika tadi ya masuk ke kita merespon kata-kata orang ya, omongan orang, dan itu menjadi pikiran ya, masuk ke alam bawah sadar dan terpengaruh banget ya untuk kesehatan kalian. Hati-hati ya. Makanya diperlukan sikap masa bodoh terkadang kita, demi kesehatan kita, demi mental kita ya. Ini kesehatan dalam, lebih ke dalam ya. Jadi jaga kesehatan, banyak-banyak meditasi ya, jaga awas, jangan banyak pikiran negatif, karena penyakit dalam tubuh kita ya, penyakit dalam tubuh kita itu berasalnya dari diri kita sendiri loh ya, dari pola pikir kita, dari pikiran-pikiran negatif kita, itu nanti larinya ke badan, ke penyakit ya, kekhawatiran tentang apapun itu, mungkin kekhawatiran tentang finansial ya, tentang jodoh, tentang apapun ya. Kekhawatiran itu bisa menimbulkan penyakit ya, pikiran-pikiran yang pokoknya singkirin yang negatif. Oke? Hati-hati kesehatannya. Ini aku lihat juga ada energi yang seseorang yang pulih dari sakit, dia sehat kembali, dia mulai bersemangat lagi, kerja lagi, mulai ya, energinya berapi-api lagi ya. Ada energi itu masuk. Surat, aku nggak tahu ini akan ada dari yang nonton ya, akan menerima sebuah kabar dari, aku nggak tahu dari siapa, dari seseorang atau dari manapun ya. Semoga kabar baik ya. Jika ada juga sebagian yang nonton ya, sedang menunggu, mungkin menunggu komunikasi, menunggu surat dari seseorang ya. Sekarang bukan surat lagi ya, sekarang nih WhatsApp, kayak mungkin
mungkin messenger, apapun itu ya, ada energi yang menunggu ya, berharap ada komunikasi, ada surat. Akan kalian terima dalam waktu dekat. Kalian akan menerima kabar. Aku nggak tahu dari siapa. Semoga aja kabar baik, kabar membahagiakan ya, yang positif-positif aja. Jatuh guys ke bawah. Aduh. Rahasia. Ini sebuah rahasia guys. Ini juga suatu banyak pelajaran ya. Banyak pelajaran dalam kehidupan ini yang harus kita ambil. Kan dikonfirmasi ya. Cari dari satu masalah itu, pelajari, ambil pelajarannya. Buku ini masih banyak banget, masih banyak banyak pelajaran yang gak kalian ambil dari masalah yang kalian dapatkan ya. Kalian mengabaikan itu sehingga kalian mengalami siklus yang sama, masalah yang sama. Kok aku sial terus ya, kok aku begini terus ya, bla bla bla, karena kalian gak ngambil pelajarannya ya. Itu di sini dalam kartu ini pesannya agar kalian belajar ya, cari hal sekecil apapun ya, ada banyak pelajarannya di situ, perlu kalian pelajari ya. Jadi kalau kita banyak banget ya orang yang dihadapkan dengan masalah yang itu aja, masalah terus, hidupnya itu penuh dengan masalah ya. Itu tadi pelajarannya nggak diambil ya, diabaikan, dilewatkan. Jadi akan mengalami siklus yang sama lagi, baik itu dalam hal keuangan, dalam lingkungan ya, dalam hubungan percintaan, sama ya. Kenyamanan dalam rumah. Perlu terkadang kita ya, nggak tahu ya, ini yang mengalami punya keluarga ya, karena aku nggak pernah merasakan itu guys. Jadi bersyukur kalian jika kalian masih punya keluarga yang utuh, keluarga yang lengkap ya. Buatlah kenyamanan senyaman-nyamannya mungkin dalam satu keluarga itu. Jika ada kecekcokan mungkin ya, jika ada perdebatan, selesaikan dengan kepala dingin ya. Jangan banyak sekali ya sekarang masalah keluarga, dan terutama masalahnya itu nggak jauh-jauh. Karena apa? Karena uang, karena harta ya. Biasanya seperti itu. Jadi sadarilah, ketahuilah bahwa apapun yang ada di dunia ini itu bukan milik kita. Itu akan kembali diambil oleh Tuhan, oleh alam semesta. Itu hanya permainan, hanya titipan, hanya alat ya, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa bagaimana caranya kita bisa mempergunakan itu sebaik-baiknya ya. Banyak sekali perselisihan disebabkan oleh itu, oleh uang, harta, perpecahan ya antara keluarga. Itulah ya permainan dunia. Maka bijaklah ya, jika kalian dalam satu keluarga itu, maka tugasnya adalah kalian buat damai ya, buat senyaman mungkin suasana dalam rumah itu. Oh ya, ini pesan juga ya, masuk ke sini. Banyak sekali sekarang orang berlomba-lomba untuk membangun rumah yang megah ya, menabung sebanyak mungkin tuh, bertahun-tahun mungkin dia menabung untuk bisa mempunyai rumah yang mewah. Perhatikan ya. Ini ada pesan. Jadi untuk apa? Agar dilihat orang, wow, orang itu rumahnya bagus, orang itu kaya.
Nggak perlu, ya, nggak perlu. Karena apa? Ketika kalian membangun rumah bagus, mewah ya, beberapa tahun kemudian ada bencana, ada gempa, apapun itu, dan rumah kalian hancur, apa yang terjadi? Kalian akan sakit, ya. Kalian akan meronta-ronta, rumahku yang udah aku bangun puluhan tahun, aku sudah nabung, aku begini. Wow. Jadi jangan terlalu mengutamakan dunia. Ketika kalian punya uang, oke, bikin rumah yang besar, tetapi rumah yang bermanfaat ya untuk banyak orang. Maksud aku bangun rumah penampungan untuk anak-anak yatim ya, atau sekolah gratis ya, mengajarkan anak-anak orang-orang yang tidak mampu sekolah. Gunakan sebaik-baiknya lah. Rumah cukup yang sederhana aja, nggak usah mewah-mewah, nggak usah megah-megah. Buat apa ya? Uangnya sisihkan untuk untuk membantu banyak orang ya. Sebarkan energi positifnya untuk sedekah, untuk banyak ya orang-orang di sekeliling kita yang kelaparan, kasihan mereka ya. Jadi untuk apa rumah gede-gede, rumah mega-mega, mewah-mewah, hanya untuk pamer, ini loh aku kaya, ini loh aku bisa bikin rumah gede, ini loh rumahku, wow. Itu nggak perlu ya, itu nggak dibutuhkan. Begini, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, aku dulu kerja bertahun-tahun ya, menabung, bisa bikin rumah. Ketika rumah itu jadi apa? Jadi kembali ke masa lalu guys. Bentar ya. Makanya aku bilang begini karena aku sudah mengalaminya ya. Aku bangun rumah, ya. Aku punya segalanya. Dari umur 27 aku menjadi orang yang sukses. Aku punya rumah, aku punya tabungan, aku punya kendaraan, aku punya segalanya. Dan ketika itu aku pengen, aku masih single ya, pengen nikah. Aku menikah. Dan gak berapa lama, selama 8 tahun ya, 8 tahun pernikahan, seketika itu semuanya hancur, semuanya diambil oleh Tuhan ya. Karena itu tadi kita terlalu melekat ya, kita terlalu bangga dengan apa yang kita punya ya. Kita lupa bahwa itu bukan milik kita. Oke? Jadi sewaktu-waktu Tuhan alam semesta mengambil itu dari diri kita semuanya. Diambil rumah ya. Rumah, keluarga, harta ya, usaha, semuanya itu diambil oleh Tuhan, dikosongkan, dinolkan kembali aku. Itulah aku mencapai namanya kesadaran jiwa, namanya kebangkitan spiritual ya. Jadi di situ kita mulai sadar, iya, itu semua bukan milik kita. Jadi jangan pernah merasa memiliki dengan apa yang kamu miliki saat ini ya. Kalau gini, dulu pernah iya ya, andai kan dulu uang itu aku buat sekolah ya, sekolah gratis, sekolah tahfidz Quran gratis misalkan, atau pondok pesantren misalkan, itu akan jadi tabungan di akhirat kelak. Itu akan banyak bermanfaat untuk banyak orang. Itulah namanya penyesalan ya. Penyesalan itu nggak datang di nggak datang di awal, di akhir. Jadi untuk apa ya bangun rumah yang gede-gede? Jadi sederhana aja, sisanya singkirkan untuk orang-orang di sekitar kita yang kelaparan ya, banyak banget. Jadi nggak usah bodo amat kan uangku begini, ya udah terserah ya. Nanti jika suatu saat Tuhan menghancurkan rumahmu, kamu jangan menyesal, jangan sakit ya, jangan sakit hati kamu merasa memiliki.
Banyak sekali contoh-contoh di sekelilingku. Orang punya uang ya, mereka membangun banyak rumah di kampungnya, ya di banyak. Mungkin rumahnya ada 3. Katanya kalau pulang kampung biar menuju ke rumah itu. Ternyata apa? Rumahnya hancur, nggak dipakai. Jadi mubazir kan, sia-sia uangnya. Mendingan uangnya disumbangkan ya buat banyak orang, buat membantu banyak orang, itu lebih bermanfaat. Satu lagi ya, banyak juga orang membangun rumah, bangun masjid, bangun tempat ibadah di mana-mana, tetapi mengabaikan sekitar ya, bahwa di sekitar itu banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang yang kelaparan. Itu lebih penting. Perubahan ya. Tuh kan, aku tadi bilang apa? Semuanya adalah punyanya semesta ya. Semesta yang bekerja dalam kehidupan ini. Jadi serahkan ya segala sesuatunya ke alam semesta. Pasrah, mengalir aja hidup ya, nggak usah memaksakan diri, nggak usah memaksakan kehendak, oke? Kan ada awal baru ya, akan ada perubahan dalam kehidupan kalian, mungkin yang dulunya kurang baik menjadi baik ya. Berdoa aja. Perubahan-perubahan positif aku berharap ya, jangan perubahan kalian negatif ya, nanti orang energinya jelek. Kalau dulunya positif jadi ke negatif, itu jadi gimana, kebalikannya ya. Kalau awalnya negatif, berusahalah untuk menjadi positif ya, perubahan ke hal-hal positif, oke? Jadi semangat ya teman-teman, semoga bermanfaat dan membantu ya. Ambil pesan positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Selalu berpikiran positif, apapun keadaan kalian, apapun masalah yang kalian hadapi, positif, positif, positif ya. Naikkan vibrasinya agar yang datang kembali kehidupan kalian positif juga. Oke, semangat guys. Sampai ketemu di bacaanku yang berikutnya. Dah.